Rahayu, Rahayu. bertemu lagi bersama Jagabaya Channel dan saya kali ini. Jujur aja sebenarnya tamu kali ini adalah tuan rumah juga dan yang sedang main-main ke Sanggar, tetapi saya pengen ngobrol-ngobrol karena sebenarnya punya banyak cerita yang penting banget kita dengarkan juga, mungkin bisa menginspirasi ataupun menjadi sebuah pelajaran di mana pengalamannya yang luar biasa berkesenian, berkebudayaan sampai ke mancanegara. Duh, Dan ini. dengan siapa saya adalah dengan Mas Indrajit. Rahayu. Mas Indrajit ini juga di Jagabaya sebagai humas, dan Mas Indrajit selamat datang di rumah sendiri. Iya, Mas Kerangsang. Teman sendiri semua. Iya, teman semua ya. Mas, Gimana? Mas Indrajit itu saya kaget ketika ada kita berkumpul-kumpul melihat KTP-nya itu Tripriyono. Tapi kenapa semua orang yang tahu adalah namanya Indrajit gitu ya. Dari mana itu, Mas? Ya, gini. Biar keren aja kali, Mas. Enggak ya? Enggak sih. Itu bukan kemauan saya ataupun keluarga saya atau bapak ibu, enggak. Kalau ibu saya sendiri memberi nama saya itu Tripriyono. Tripriyono. Ya, artinya Tri 3, Priyo itu lanang, nonya dari anak. Jadi saya anak yang ketiga laki-laki karena kakak saya perempuan semua. Nomor 1, 2 perempuan. Iya, betul. Okay. Itu nama asli Tripriyono. Tapi waktu itu yang ngasih nama saya kok jadi Indrajit, itu adalah almarhum Bapak Suhardi, atau yang lebih keren disebut Timbul Pelawak. Pak Timbul itu yang ngasih nama. Nama aslinya Pak Suhardi. Pak Suhardi. Nggak banyak yang tahu sebenarnya ya. Jarang, tahunya Timbul. Ya, Pak Timbul ya. Mas, ini sesuatu yang luar biasa ketika ternyata nama Indrajit itu adalah pemberian dari pelawak nasional ya, yang semua betul. Mungkin banyak di Indonesia ini banyak yang tahu. Pengalaman apa sih, Mas? Pengalamannya gimana, mungkin bisa diceritakan kok bisa sampai ada bekerjasama atau mungkin juga sempat lama bersama Pak Timbul itu? Ya. Waktu itu Pak Timbul itu boleh dikata bos. Kalau dulu itu kalau seni tradisional namanya bas, punya bos itu, juragan lah. Itu punya paguyuban kesenian. Waktu itu wayang orang. Kalau nggak salah namanya Samiaji. Samiaji. Ya, wayang orang Samiaji. Waktu itu pentas di gedung Garuda, depan alun-alun Purwokerto. Itu dulu tempat pertunjukan kayak teater gitu, tapi wayang orang. Lah kebetulan waktu itu bapak saya berperan sebagai Rahwana. Dalam cerita Indrajit lahir, ibu saya nyinden, waktu itu masih nyinden, perutnya gede. Besoknya saya lahir. Jadi itu Pak Timbul, "Toh Narto," Pak saya kan dipanggil Narto. "Anakmu dundang Indrajit wae, seperti tadi malam lakone lahir Indrajit," gitu. Padahal sudah diberi nama Tripriyono itu. Belum. Oh, belum. Belum. Gitu ya. Jadi Indrajit itu nama yang disampaikan secara spontan ketika betul. Karena tema pagelaran sebelumnya itu adalah semalam adalah lahirnya Indrajit. Oke. Mas, saya pernah mendengar cerita bahwa Mas Indrajit itu ketika muda itu pernah saya udah tua ya? Melalang. Oh, udah. Kalau melihat tampangnya sih yang jelas lebih tua dibanding saya ya. Jelas. Pernah punya pengalaman di Jakarta sampai ke luar negeri juga. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu, Mas. Pertanyaannya adalah sejak kapan sih Mas berkecimpung di dunia seni, dan siapa yang sebenarnya sudah menginspirasi Mas Indrajit sampai akhirnya hingga saat ini menekuni dunia seni tradisi asli Nusantara? Ya, lebih spesifik ke Jawa kalau saya. Ke Jawa ya? Iya, Jawanya. Gini, kebetulan karena darah yang mengalir
dari mbah saya sendiri juga walaupun dulunya tentara, tapi sudah menjadi seniman. Terus bapak saya juga penari wayang orang tadi, ibu saya pesinden. Jadi darah sudah mengalir dari saya lahir, darah seni. Adapun sampai saya mempunyai apa ya, seperti anugerah, boleh kata orang punya kelebihan. Sebetulnya itu sederhana bagi saya kok. Hanya darah yang mengalir saja. Jadi kalau darah mengalir mungkin ketika diberi kesempatan untuk berkesenian itu otomatis lebih cepat, lebih Mas? Cepat, betul, karena sudah ada gennya. Ada gennya. Apakah mungkin memang dari kecil itu Mas Indrajit juga dikenalkan dengan itu ya, otomatis ya? Dari misalkan, lahir ya. Spesifik itu sebenarnya Mas Indrajit itu menguasai apa saja nih, Mas? Maksudnya di entah itu keseniannya, entah itu mungkin seni, komponen musiknya, gamelan, atau juga mungkin tari bisa atau enggak, atau mungkin yang lain-lain, apa aja tuh, Mas? Nah, ini saya jadi punya sejarah. Sebetulnya saya dulu mencintai sebuah tari sebetulnya karena bapak saya penari. Dan saya tidak bisa disuruh kamu nari ini yang sudah materi, mamanya Gambiranom atau Klono, itu nggak bisa. Karena saya diajari bapak adalah tari Rantoyo. Rantoyo itu tari dasar. Dari sembahan, lumaksono, sampai dengan sembahan lagi. Itu kalau orang bijak menggambarkan sebuah orang kelahiran manusia sampai dengan pulang lagi. Jadi saya kalau joget urut saya paham. Makanya saya tertarik ke tari. Waktu itu saya berangkat ke Jakarta. Sebagai penari? Tujuannya mendaftar penari di Wayang Orang Barata. Karena gen tarinya ada dari bapak saya. Tapi kok tiba-tiba di sana waktu itu Pak Aris Mukadi, "Lah nek penari kene sokeh," gitu. Sing kurang pengrawit, akhirnya saya dicegurkan ke pengrawit. Karena memang saya ada bakat nabuh gamelan. Tapi ketika itu kan di Jakarta ya. Tapi betul. Ketika di Purwokerto ya, di Banyumas ini sendiri, Mas Indrajit sudah menguasai pengerawitan itu. Belum. Ya? Oh, belum. Baru sekitar 20%. Hanya bisa-bisa antrok gitu. Ya itu saya matangnya justru di Jakarta itu, terutama di Barata itu, saya menjadi matang. Dari sini saya membawa gen, membawa darah seni. Tapi begitu sampai di Wayang Orang Barata, saya seperti nol besar, Mas. Nggak tahu apapun. Karena banyak tokoh-tokoh yang lebih menguasai. Dan hal baru bagi saya. Oh iya. Nah itu saya mendapat gemblengan luar biasa dari Barata, Wayang Orang Barata itu. Dari pengalaman dengan Wayang Orang Barata itu, Mas, berarti dulu itu di Jakarta hingga berapa tahun tuh, Mas? Saya berangkat sampai Jakarta itu tahun 1990. 1990 sampai 97. 7 tahun, sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, cukup lumayan ya. Dan itu lama. Barata itu berarti sebuah kelompok yang memang itu berkeseniannya atau dia pentasnya nggak cuma di Jakarta aja? Enggak, tapi waktu itu setiap hari pentas Wayang Orang Barata. Setiap hari? Setiap hari, iya. Dulu masih yayasan Wayang Orang Barata. Setiap hari pentas. Dan Mas Indrajit ketika di Barata itu kan akhirnya nggak jadi apa penari ya? Nggak jadi. Ya. Tapi sempat jadi penarinya nggak? Belum pernah sama sekali. Tetap nggak diberi kesempatan buat narinya. Jadi mungkin diberi kesempatan, cuma saya minder. Loh, sana tarinya hebat-hebat. Bagus-bagus sekali. Loh, modal saya apa, hanya bisa-bisa antrok gitu loh. Iya. Akhirnya saya belajar di gamelannya itu. Di gamelannya. Ya, kebetulan saya ada orang tua yang betul-betul menyayangi saya, namanya Pak Kadar Sumarsono. Itu pengendangnya. Sampai saya dididik gitu, sampai dengan sama-sama jadi pengendang waktu itu. Berarti Mas Indrajit itu boleh dibilang bahwa belajarnya itu justru ketika Mas Indrajit merantau ya? Betul. Lebih mendalami dunia karawitan, iya, katakanlah kendang. Lebih matang gitu. Lebih mematangkan ya, setengah-setengah ya. Mas Indrajit, saya pernah dengar Mas Indrajit itu sampai ke luar negeri, pentas di sana ya Mas ya? Bisa diceritakan Mas, kenapa
ada kesempatan sampai ke luar negeri, ini mungkin menginspirasi banyak seniman bahwa ternyata sosok yang ada di Banyumas ini punya pengalaman yang sudah luar biasa, bisa sampai ke sana, dan bagaimana sih sebenarnya animo dari masyarakat luar negeri juga, gimana Mas? Bisa diceritakan Mas? Ya gini, sebenarnya kalau diceritakan saya agak sedikit ngerantes kayak nelongso loh. Ingatasi saya seorang Indrajit yang dari kampung tidak punya pendidikan gitu loh. Katakanlah pendidikan formal ke SMKI atau ISI gitu, tidak. Saya otodidak. Mendapat kesempatan ke waktu itu pertama kali ke Belanda, Mas. Ke Belanda? Ya, saya datang ke Barata tahun 90. Tahun 93-nya saya berangkat ke Belanda. Ke Belanda. Saya 3 tahun kok. Banyak orang yang bilang katanya luar biasa, tapi waktu itu saya nggak merasakan luar biasa karena mungkin hanya Gusti saja memberi kesempatan ke saya. Saya diberi kesempatan itu, dan ya yang memalukan kan saya paling bego Mas di sana. Menurut Mas Indrajit. Iya betul. Tapi boleh nanya Mas, sebenarnya di Barata itu ketika ada pementasan di luar dan itu ke Belanda, apakah itu melalui proses seleksi dari para anggota-anggota? Otomatis kan sebenarnya kalau misalkan itu melalui proses seleksi, dipilih yang memang mumpuni dengan kemampuan yang sudah cukup ya untuk melakukan pagelaran di sana, itu kan berarti luar biasa Mas. Itu melalui seleksi itu nggak sih Mas? Kalau seleksi secara langsung tidak, mungkin pengamatan dari beberapa orang atau mengamati. Oh itu layak. Berarti kan sebenarnya ada seleksinya. Ya seleksinya seperti itu. Iya. Terus diberi kesempatan saya ikut. Waktu itu satu rombongan sudah diurus sama dinas. Segalanya sampai dengan paspor. Waktu itu saya ketinggalan sendiri. Ketinggalan. Suruh ngurus sendiri. Oh gitu. Waduh, bang saya sekolah aja enggak suruh ngurus paspor. Itu luar biasa. Ya jadi pengalaman saya. Sudah waktu itu memang lagi sakit saya ya, ngurus paspor sendiri, langkahnya gimana, dan sejarah yang agak memalukan kan sampai tangan saya diduduk. Gimana itu diduduk gimana? Ya begitu waktu itu cap jari kanan, terus begitu kiri ada tatonya. Saya kan bejut dulu. Gitu. Ini apa gitu. Terus mungkin ya agak gimana petugasnya ya. Lulusan SD nggak wani paspor, mungkin gitu ya. Mungkin. Kemungkinan. Akhirnya saya urus sendiri, seminggu jadi. Dan akhirnya terbang ke Belanda. Dan bisa ceritakan Mas, pengalaman di Belanda itu apa, mungkin bedanya apa sih pentas di negara sendiri dengan di negeri orang? Ada bedanya nggak Mas? Tentu ada. Sebuah kebanggaan. Waktu itu saya nggak mewakili Barata karena saya ikutnya DKI Jakarta. Terpilih berangkat ke Belanda pertama kali itu di Rotterdam. Rotterdam. Itu pementasan cerita apa tuh Mas? Seperti medley, rangkaian tarian dari Bali kalau nggak salah waktu itu Bali, terus Banyuwangi, Jawa Tengah, Sunda, terus terakhir Betawi gitu. Oh berarti memang ada beberapa seni. Betul. Kesenian yang ditampilkan dari beberapa daerah itu ya. Dan orangnya terbatas, pemusiknya harus, walaupun saya dari basicnya Jawa, kalau Bali saya bisanya apa? Harus ikut nabuh gitu, nggak utang duk. Nanti waktu apa saya, jadi memang seperti apa ya? Betul-betul difilter, disaring. Tidak hanya basicnya Jawa tok, yang lain nggak mudeng gitu. Harus kolaborasi begitu. Dan itu juga penontonnya juga orang-orang Indonesia yang ada di sana atau juga? Kebanyakan bule. Tapi juga orang Indonesia banyak waktu itu. Saya sampai kenalan orang Bandung, jadi apa? Chef di sana, nggak mau pulang katanya, enak di sini katanya. Tapi Mas Indrajit merasakan beneran enak di sana atau ya di sini? Jujur ya Mas ya,
waktu itu saya damai sekali. Karena mikirnya apa ya? Kalau orang Jawa bilang kan pusatnya etika katanya ya. Tapi saya merasakan lebih tersanjung di sana. Orangnya ramah-ramah banget gitu loh. Enak betul, ramah sekali. Iya. Dan disiplin, Mas. Disiplin. Betul. Nggak ada yang namanya lampu merah sepi terus jalan, enggak, harus berhenti. Walaupun semua jalan itu goyang, saya rasakan itu goyang, Mas. Tol aja gini. Truk lewat saya goyang gini. Karena ya di atas laut. Jalan-jalannya di atas laut. Memang dam gitu. Iya. Tapi saya pikir kalau misalkan kedisiplinan sebenarnya di kita juga betul tidak kalah, Mas. Iya, betul. Atau mungkin kebalik gini, Mas. Seperti halnya kita kedatangan orang luar negeri atau katakanlah turis, kita menyanjung-nyanjung mereka. Ya. Mungkin perasaannya sama ya, Mas ya. Sama, seperti mungkin, saya ya. Jadi datang ke sana. Iya, kita menjadi orang yang paling ramah ketika itu. Betul, iya. Hanya Mas, perasaan. Iya, jadi dari pengalaman dari Belanda, ada lagi Mas pengalaman? Ya, dari Belanda terus kemana? 95 saya ke Switzerland. 95. Dan di sana mewakili siapa? Barata atau mungkin seperti tadi di DKI? Saya lupa, tapi yang jelas bukan Barata. Yang Barata itu 96 ke Beijing. Tapi saya nggak ke bawah waktu itu, katanya gantian kancane gitu. Kalau Barata ke Beijing berarti nggak ikut? Nggak ikut, iya. Iya. Ya kebijakan lah, mungkin gantian yang lain gitu. Mas, apa sih komentar-komentar ketika setelah Mas Indrajit itu sampai ke luar negeri, merantau ke Jakarta, sampai diberi kesempatan ke luar negeri? Apa sih komentar dari orang-orang terdekat Mas Indrajit ketika itu, mungkin keluarga atau apa gitu? Kalau dari keluarga sendiri jujur ya bangga sekali katanya. Seperti ibu saya, bapak saya bilang, ngatasi anakku tekan kono-kono gitu, sekolah we ora gitu katanya. Itu kebanggaan yang luar biasa. Iya. Dan Mas Indrajit, saya dengar kan punya putri juga, Mbak Citra ya. Itu juga mengikuti jejak Mas Indrajit ya, menjadi seni tari dan itu ya, sinden ya. Ya, dia pertama kali masuk sekolah itu mintanya tari di SMK Negeri 3 Banyumas, yang dulu SMKI Banyumas itu. Masuknya tari. Iya, sampai dengan lulus. Tapi dia juga ada bakat suara, jadi saya olah ke suaranya. Karena memang posturnya juga kurang tinggi. Banyak yang lebih tinggi-tinggi, anak saya pendek. Tapi tarinya juga sebenarnya udah bagus ya, kalau ya, lumayan karena sih. lulusan SMKI ya. Iya. Mas, kalau Mas Indrajit sendiri sebenarnya mengarahkan putra-putrinya nggak sih Mas untuk terjun ke dunia yang mungkin sama ya dengan Mas Indrajit? Tidak. Jadi kalau misalkan Saguh ya, putra kedua ini ya, misalkan tidak tertarik dengan seni budaya, nggak apa-apa ya? Nggak masalah, tapi saya mengarahkan. Iya. Saya tidak bisa memaksakan, karena mungkin saya tidak mau mendahului wewenang yang kuasa. Bisa jadi anak dalang tidak harus jadi dalang gitu kan, walaupun bapaknya menggiring dia tentang pedalangan gitu. Seperti saya begitu. Saya selalu tunjukkan eksistensi saya di dunia seni, tapi seandainya anak saya nggak tertarik, nggak bakal saya paksa. Karena ya itu kembali orang Jawa, sinau mardika, merdeka. Kita ingin merdeka, kenapa orang lain nggak boleh merdeka gitu? Sekalipun anak harus dimerdekakan. Pilihannya apa terserah gitu. Betul. Tapi Mas Indrajit, kalau dari pengalaman Mas Indrajit menjadi seniman budayawan gitu. Ya, maaf saya potong. Kalau disebut seniman saya berat sekali, Mas. Karena? Jujur, saya belum mengaku seniman. Saya baru pelaku seni. Oke. Pelaku seni. Sebagai pelaku seni, Mas. Mungkin kalau sebagian orang menganggap bahwa seni tradisi di Jawa terutama ini banyak memiliki filosofi. Mas Indrajit setuju nggak? Setuju sekali. Dan filosofi apa yang mungkin bisa Mas Indrajit tularkan juga, sampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat budaya yang mungkin menonton
channel ini kira-kira filosofi seperti apa itu, Mas? Pertanyaannya kayak jebakan ini. Tiba-tiba saya tanya ini bingung, dadak mikir ini. Saya pikir dengan pengalamannya enggak, Mas. Jadi mungkin itu menjadi sharing buat teman-teman. Ya. Tapi yang jelas kita kalau mau terjun ke seni, kita berawal tahu dulu budaya. Kan banyak yang saya nih lulusan ini kepengen belajar budaya, kebalik padahal dia harusnya paham dulu. Saya pengen nabuh, pengen nari, dibilang budaya. Memang bagian dari budaya. Itu seni. Itu seni. Kalau hanya kepengen memahami budaya ya karakter kita pelajari. Kamu lahir di mana, gede di mana, hidup di mana, itu budayanya di situ. Dengan adat istiadat yang sudah ada di situ ya. Boleh dikata harus jujur. Kayak jenengan kan jujur sudah. Jujur. Saya bapak ibunya Jawa, lahir di Jawa, tua di Jawa, mungkin bisa jadi meninggal pun di Jawa. Ya kita harus jujur jadi orang Jawa, jangan tanggung. Iya kan? Itu yang milih Gusti Allah ya. Nah, walaupun pilihan dari Gusti, tapi kan kita harus tanggung jawab. Saya dilahirkan di mana? Kalau orang seberang, masih wilayah Nusantara kan ada yang bilang di mana bumi dipijak, langit dijunjung, itu betul sekali. Betul. Dimanapun kita berpijak, ya budayanya kita junjung, gitu. Jadi jangan picik gitu loh. Tapi menurut Mas Indrajit, mungkin ini terakhir Mas. Dengan adanya banyak generasi muda yang mungkin menganggap atau bukan menganggap atau tidak terlalu mengenal budaya kita sendiri, apalagi mungkin juga seni tradisinya. Menurut Mas Indrajit, paling mudah untuk mengenal, minimal itu mengenal yang seperti apa sih tentang budaya dan seni? Gini, ini PR juga nih Mas ya. Memang banyak sekali yang melihat bahwa seolah-olah anak muda itu mau mendekati pelaku budaya maupun spiritual itu ketakutan, seolah seperti ada gap. Lah ini jujur saja, ini Jagabaya sebagai ajang Mas. Harapan penjenengan dan saya sebagai ajang. Kalau dia takut, kita mendekat ke dia. Ayo, kamu tidak harus jadi nun sewu nggih, kapitayan, orang kejawen tidak. Tapi kenali kamu orang Jawa. Terserah kamu agamanya apa, terserah. Agama kata orang Jawa kan sebagai ageman, ya, betul, hanya baju. Kita lahir nggak pakai apa-apa. Betul. Terus kita pakai baju untuk memantas diri. Setelah meninggal bajunya nggak dibawa kan Mas? Begitu. Jadi hanya ageman. Tapi jati dirinya kamu mana? Jawa. Jadi orang Jawa. Kamu orang Batak. Jadi orang Batak. Seperti halnya Jagabaya, tujuan saya begitu sama penjenengan. Betul. Untuk mendekatkan diri ke anak muda. Kalau dia merasa canggung, takut, kita dekati. Ayo, sini kenal. Biar nggak takut. Ayo belajar bareng, tabuhan, tari. Setelah itu kita sisipkan dia bahasa. Kita sisipkan tentang Jawa. Biar nggak hilang. Gini Mas, sedikit lagi ya. Saya pernah melihat di YouTube juga sih. Saya nelongso Mas. Kados pundi niku? Soalnya banyak sekali orang bule kok pinter ngomong Jawa, pinter nabuh gamelan, itu luar biasa sekali. Lah kok dari saudara-saudara kita banyak yang tidak tahu sama sekali, bahkan malah ada yang nggak mau. Nggak mau katanya ketinggalan. Ada yang bilang kuno, ada yang bilang musyrik, ada yang bilang pokoknya alasan dia, saya nggak perlu mengejar. Tapi yang jelas dia menjauh malah lebih suka belajar yang hal-hal baru yang belum jelas arahnya. Nah, itu tanggung jawab jenengan dan saya juga tentunya. Pelan-pelan lah nggih Mas nggih. Bareng-bareng kita berjuang. Dan seperti itu, dan mungkin memang buat sahabat budaya muda tidak perlu takut untuk berkesenian, berbudaya. Bisa kita misalkan datang ke Jagabaya, kita berdiskusi, kita terbuka ya Mas ya. Betul sekali. Dan terima kasih sekali Mas Indrajit. Sama-sama. Walaupun dengan sedikit paksaan. Iya, saya kaget lagi tolan, tak cak mari ngene kon topokan. Dan terima kasih, semoga semua bermanfaat dan menginspirasi. Dan teman-teman ketemu lagi di narasumber yang lain, dan selamat
malam, salam budaya, lestari, rahayu. Rahayu. Rahayu.